Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifardi Wisanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech. Fintech atau financial technology adalah suatu istilah yang berhubungan dengan bidang teknologi atau bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau mereka yang aktif di bidang teknologi. Dan selanjutnya manfaat fintech. Yang pertama, membantu perkembangan perusahaan startup baru, dapat meningkatkan taraf hidup, dapat merangsang angka perkembangan, dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi, kemudahan layanan finansial, dan membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga lebih rendah. Perkembangan munculnya fintech di Indonesia. Fintech juga merupakan fenomena yang disebabkan oleh munculnya teknologi yang bersifat disruptif. Teknologi disruptif adalah sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantikan dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang lebih ekonomis. Fintech juga muncul dikarenakan masyarakat memerlukan alternatif dari jasa industri keuangan yang lebih demokratis dan transparan, serta layanan keuangan yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas. Karena industri keuangan tradisional memiliki kelemahan dan melayani masyarakat di daerah tertentu, sehingga masyarakat kurang merata serta terikat dengan aturan yang terikat. Pengaruh fintech di Indonesia. Fintech di Indonesia masih mempunyai banyak ruang untuk tumbuh. Hal ini sudah diawali dengan munculnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI pada tahun 2015 yang menarik perhatian para pembisnis dengan tujuan menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekonomi fintech di Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia untuk Indonesia sendiri. Fintech yang berkembang akan mendukung mencapainya 3 sasaran dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Keunggulan dan kelemahan fintech. Yang pertama, menyediakan akses mudah terhadap pinjaman. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemasaran untuk membantu bisnis. Yang ketiga, quick funding atau memudahkan untuk selama melewati proses pengisian aplikasi. Yang keempat, diversifikasi investasi. Yang kelima, membantu pertumbuhan UKM di Indonesia. Selain memiliki keunggulan, fintech juga memiliki kekurangan. Yang pertama, diperlukannya komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet untuk mengakses layanan teknologi keuangan. Yang kedua, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, khususnya yang minim informasi. Yang ketiga, rawan penipuan. Dan yang terakhir, biaya bunga lebih tinggi. Umumnya layanan perusahaan tersebut sebagian besar mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.